Kisah ini berjudul Misteri di Balik Kematian Anakku. Dimulai dari Faisal yang pergi keluar kota, yang membuat Faisal meninggalkan Arini dan Naira. Tapi Naira malah menolak karena ditinggal dengan Arini. Bahkan dia malah menuduh Arini mengambil harta Faisal. Tega banget ya Besti. Mana ada sih Pak, ibu sambung yang sayang sama anak sambungnya. Dia tuh cuma morotin harta papa doang. Naira, cukup! Kemudian munculnya Susan, tetangga mereka yang malah memanfaatkan Naira. Apalagi Naira juga diajak tinggal sama Susan. Gak cuman itu, Susan malah meremehkan Arini. Bikin emosi aja ya Besti. Bukannya berterima kasih udah dicariin sama orang tua, Naira malah marah-marah. Sampai-sampai dia juga ngadu ke Mia alias mama kandungnya. Padahal Mia juga mau memanfaatkan Naira untuk kembali rujuk sama Faisal. Baguslah kalau ternyata Naira gak cocok sama Arini. Jadi aku bisa punya alasan untuk rujuk sama Mas Faisal. Emang ya, gak anak gak ibunya sama aja. Sama-sama suka marah. Sampai-sampai Arini jadi terpaksa mengurung Naira. Syukurlah Mama udah dateng. Aku mau tinggal sama Mama aja ya. Iya nak, Mama juga seneng kamu mau tinggal sama Mama daripada sama perempuan ini. Yaudah, sekarang kamu beresin barang-barang kamu ya. Iya Ma. Naira, Tante nggak ngizinin kamu untuk tinggal sama mama kamu. Tante gak berhak ya untuk ngatur aku kemanapun. Kalau masalah itu nanti kamu ngomong aja sendiri sama papa kamu saat papa kamu pulang. Tapi sekarang Tante nggak ngizinin kamu untuk meninggalkan rumah ini. Kamu gak asal ngatur ya anak saya. Kalau gitu, saya harus tegas sama kalian berdua. Ayo, Naira, ayo. Lepasin. Ma. Ih, jangan Tante. Mama. Tante aku gak mau ya. Tante gak bisa maksa aku kayak gini. Naira, apa yang Tante lakukan ini adalah terbaik buat kamu. Sekarang waktunya kamu minum obat. Naira! Di lain sisi, Susan malah menolak lamaran dari Dika. Besti curiga gak sih? Kalau dia juga mengincar Faisal demi hartanya aja, bukan karena cinta loh. Naira yang diajak makan sama Arini malah marah-marah. Padahal Arini udah berniat baik untuk ajak makan bareng. Mereka gak tahu aja kalau Susan dan Dika melihat Arini dan Naira yang lagi berantem. Astaga Besti, gawat nih. Tiba-tiba Faisal yang baru pulang kerja malah menemukan Naira yang lagi gak sadarkan diri. Bahkan Naira juga dinyatakan meninggal. Naira! Ya ampun. Bangun sayang. Naira. Ada apa sama Naira, Mas? Tolong. Ya Allah. Naira. Ya ampun. Aku. Naira! Naira, ya Allah! Ada apa ini? Naira? Ya Allah, Naira, ini ada apa ini? Naira, Mas, ini Naira kenapa Mas? Naira meninggal. Ya ampun, benar-benar ya Susan. Kenapa dia ikut campur mulu? Bisa-bisanya dia malah membuat keadaan menjadi panas. Sampai-sampai membuat semua orang jadi menuduh Arini. Arini yang membunuh Naira. Aku yakin Naira tidak jatuh sendiri dari balkon. Tapi dia didorong sama Arini. Susan, kamu ngomong apa sih? Saat kejadian aku gak ada. Kamu jangan ngomong sembarangan. Ya bisa aja, setelah kamu dorong Naira dari balkon, terus kamu pergi dan pura-pura beli obatnya Naira. Aku bisa ngomong begini karena aku menyaksikan sendiri kalian berdua bertengkar di atas balkon. Mas Dika, kamu lihat sendiri juga kan? Iya. Aku benar-benar udah duga kalau ini semua pelakunya kamu. Kamu memang dari dulu gak suka sama Naira. Kamu tega. Kamu jahat hari ini. Hari ini. Bahkan melihat kejadian itu, Faisal tidak terima kalau Arini bebas berkeliaran dan menginginkan Arini masuk penjara. Ternyata ya Besti, Faisal setega itu. Dia tidak percaya sama Arini. Udah gitu, Susan malah cari kesempatan.
Bahkan Mia juga ikut cari kesempatan tuh. Rasain kan, Susan jadi ketahuan sama Dika. Bukannya ngaku malah berkelit. Jangan-jangan Susan memang ingin merebut Faisal demi hartanya. Astaga, serem banget Besti. Sepintas ada sosok menyeramkan yang dilihat sama Arini. Bahkan Arini menemukan baju-baju Naira yang berantakan. Teror dari siapa ini Besti? Tapi Faisal malah menuduh Arini yang melakukannya. Kenapa lampunya tiba-tiba mati? Ini kan bajunya Naira. Kenapa berantakan di sini? Kamu, Mas, apa-apaan sih? Ini semua kan baju-bajunya Naira. Mau kamu apain? Mau kamu buang? enggak Mas. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Tadi pas aku di kamar aku dengar suara memberantakin barang di luar. Terus tiba-tiba lampu mati. Pas aku keluar, aku kayak ada ngeliat sosok hantu berbaju putih, Mas. Dan pas itu sudah terjadi seperti ini, berantakan di mana-mana bajunya Naira. Hantu kamu bilang? Iya. Ya, memang tadi itu hantunya Naira datang ke sini. Karena dia masih penasaran siapa yang udah celakain dia. Di lain sisi, Mia juga melihat sosok menyeramkan di rumahnya. Sampai dia ketakutan loh Besti. Makanya tuh Faisal jadi mendatangi rumah Mia. Besti heran gak sih sama kelakuan Susan yang jahat banget? Dia malah manas-manasin keadaan jadi lebih buruk. Besti Indosiar, jangan contoh Susan yang jahat gitu ya. Kamu udah dapat bukti kejahatan dia belum? Belum, aku belum ada bukti. Ya kalaupun ada, dia pasti udah sembunyiin, Mas. Semakin lama, teror semakin seram mendatangi Arini. Arini lagi-lagi melihat perempuan yang menyeramkan. Andika yang berniat menolong malah dituduh hal aneh oleh Susan dan Faisal. Sampai-sampai Faisal mau berpisah dengan Arini. Kasian banget Besti, Arini menjadi korban. Mas Andika, ternyata kalian berdua punya hubungan. Susan, kamu dengerin aku dulu ya. Aku bisa jelasin kamu ini nggak kayak yang kamu lihat. Jelas-jelas aku ngeliat sendiri, Mas. Kalian berdua berpelukan. Mas, aku bisa jelasin semuanya, Mas. Udah, kamu gak usah nyangka lagi. Aku lihat sendiri kok. Mulai saat ini juga, aku talak kamu. Kita bukan suami istri lagi. Ternyata Besti, Arini menemukan bukti handphone milik Naira. Jangan-jangan orang lain yang telah membuat Naira meninggal. Ngapain sih kamu masih di sini? Aku udah bilang sama kamu, pergi dari sini. Pergi! Iya. Susan emang pandai mencari alasan. Dia yang terus-terusan marah pada Dika. Dika yang meminta maaf pada Arini juga ingin menolong Arini menemukan bukti-bukti pembunuh Naira. Dan lagi-lagi kan Besti, Mia melihat sosok menyeramkan di depan rumah Faisal. Dia yang kabur jadi buat Faisal bingung. Padahal hantu yang dia lihat itu hanya tipuan belaka. Dika dan Arini semakin curiga karena Davin yang tidak ditemukan. Bahkan tiba-tiba Dika dan Arini dihadang sama preman yang melarang mereka mencari Davin. Ini janggal sekali Besti. Ada apa nih? Kenapa kalian ngelarang kami jalan? Dengar ya, ini peringatan buat kalian. Jangan coba-coba untuk menyelidiki Davin. Paham? Kenapa kalian ngelarang kami untuk menyelidiki Davin? Siapa yang nyuruh kalian? Lu nggak usah banyak tanya. Lebih baik lu ikut aturan gua. Di lain sisi, Susan masih aja cari kesempatan sama Faisal. Sampai-sampai Susan malah berantem sama Mia. Mbak, Sini kamu. ngapain sih Mbak tarik-tarik aku? Sakit tahu. Kamu ngapain deket-deketin Mas Faisal? Kamu suka kan? Itu bukan urusan Mbak ya. Iya urusan aku loh. Karena aku akan kembali kepada Mas Faisal.
Belum tentu dia mau balikan sama kamu, Mbak. Sama mantan istrinya. Mana mungkin. Mendingan sama aku lah. Yang cantik dan masih muda lagi. Kalau kamu berani deketin Mas Faisal lagi, aku akan bongkar semua penyamaran kamu yang berpura-pura menjadi hantunya Naira. Nah lo Besti, kebohongan terungkap. Susan yang sudah menjadi hantu Naira selama ini. Rasain kan, Faisal jadi marah. Kamu lihat aja, gimana reaksi Mas Faisal tahu rekaman ini. Susan, Mas Faisal, aku udah dengar semuanya. Bukannya taubat, Susan malah tetap gak mau nyerah buat merebut Faisal. Bahkan dia juga akan mencelakai Mia. Tapi sayangnya, Mia malah yang mencelakai Susan lebih dulu. Mia gak tahu aja kalau Arini dan Dika mengikuti mereka diam-diam. Arini juga langsung memberitahu Faisal. Astaga Besti, di sana nggak cuma ada Susan, tapi selama ini Davin juga diculik sama Mia. Dan ternyata Mia yang bersama Naira sebelum Naira meninggal. Bahkan penyakit Naira juga kambuh karena ulah ibunya. Makanya Naira sampai jatuh di rumahnya. Karena ketakutan, mau gak mau Mia juga menculik Davin. Kamu harus ikutin apa kata Mama. Naira, nak penyakit kamu, nak. Kamu kejang-kejang. Naira. Naira. Nak, bangun, nak. Naira, bangun. Ya. Naira. Ya, Naira. Naira. Tante, Naira kenapa, Tante? Bangun, Naira. Naira. Davin? Gawat. Kalau dia sampai ngelapor, aku bisa dipenjara. Bangun. Naira. Faisal yang tahu jadi marah banget. Kelakuan Mia sudah terlalu jahat. Sampai-sampai Faisal memasukkan Mia ke penjara. Bu, jangan penjarain saya, Bu. Bu, saya nggak mau di penjara. Mas, tolongin aku, Mas. Aku nggak mau di penjara, Mas. Mas, tolongin aku, Mas. Kamu tega, Mas. Mia, kamu harus bertanggung jawab sama perbuatan kamu. Mudah-mudahan kamu bisa belajar dari kesalahan kamu ini. Mas, tolongin aku, Mas. Di lain sisi, betapa kagetnya Susan mengetahui fakta-faktanya. Dan akhirnya Susan menerima lamaran Andika setelah sekian lama. Sedangkan Davin jadi merasa bersalah karena dia gagal menyelamatkan Naira. Besti terharu nggak melihat Arini dan Faisal yang kembali rujuk? Apalagi setelah semua keadaan kacau menimpa mereka. Bahkan melihat mereka yang melayat ke makam Naira bersama-sama. Sedangkan Mia masih dihantui oleh Naira. Ini semua karena kelakuannya yang sangat jahat ke Naira. Mama gak bermaksud celakain kamu, nak. Maafin Mama, nak. Mama sayang sama kamu, nak. Aku meninggal karena kesalahan Mama sendiri. Jadi Mama harus bertanggung jawab atas semuanya. Jangan, Naira. Naira. Ujian boleh berat, tapi keyakinanlah yang bikin kita tetap kuat. Karena seberat apapun badai, kita pasti bisa lewatinya.
asal kita tetap percaya. Nah Besti, biar tahu pembelajaran dari kisah nyata lainnya, saksikan terus Kisah Nyata hanya di Indosiar.